Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Guru Karo KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 28 September 2022, hari biasa pekan ke-26. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 57 sampai ayat 62 dengan tema pengakuan dan komitmen. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, satu lagu yang berjudul "Saya Mau Ikut Yesus" adalah lagu yang cukup digemari dan sering dinyanyikan banyak orang. Sebelum kita melanjutkan permenungan ini, mari kita dengarkan bersama lagu ini. Kita merenungkan lirik lagu ini, boleh jadi muncul pertanyaan, siapa sih yang mau mengikuti Yesus jika harus menderita? Untuk apa mencari penderitaan? Tidak dicari saja, penderitaan itu datang. Berbicara tentang mengikuti Yesus berarti berbicara tentang komitmen. Lagu "Saya Mau Ikut Yesus" dapat dilihat sebagai sebuah pernyataan komitmen. Dikatakan dalam lirik lagu tadi, meskipun susah dan menderita dalam dunia, tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Konsekuensi yang harus dihadapi dari sebuah komitmen yang diambil. Saudara-saudari, bacaan hari ini berbicara tentang reaksi Yesus terhadap keputusan orang-orang yang bertekad mengikutinya. Ditampilkan 3 pernyataan orang yang mau mengikuti Yesus. Pertama, pernyataan orang yang berkeinginan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Pernyataan ini ditanggapi oleh Yesus dengan menyatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lewat pernyataan ini, Yesus hendak menyatakan bahwa mengikuti Dia tidak menjanjikan kenyamanan, bahkan menuntut kesediaan untuk menyangkal diri. Setiap orang yang mengikuti Yesus harus menyadari
bahwa ia akan menjadi orang asing, ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Untuk itu, butuh komitmen dan berani keluar dari zona nyaman. Kedua, panggilan Yesus ditanggapi dengan mohon izin lebih dahulu menguburkan bapaknya. Alasan ini sebenarnya jika dipikir-pikir sangat masuk di akal. Jika kita juga di posisi yang sama, rasanya akan melakukan hal yang sama. Maka jawaban Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, rasanya tidak masuk di akal. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Yesus dengan ungkapan ini? Mengikuti Dia harus menjadi prioritas. Yang pokok dalam hidup adalah mengikuti Dia dan mewartakan kerajaan-Nya. Ketiga, panggilan Yesus selanjutnya ditanggapi dengan meminta izin pamitan dengan keluarganya. Atas tanggapan ini, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti Dia tidak cukup hanya keinginan, tetapi menuntut totalitas, bukan setengah-setengah. Saudara-saudari, lalu bagaimana agar kita tetap bisa komit dan total mengikuti Yesus, meskipun terkadang tidak menyenangkan, meski terkadang kita harus menderita dan ditolak, meski harus berani keluar dari zona nyaman kita? Pertama, ingat akan segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang banyak berbuat baik kepada kita, maka tidak sulit bagi kita untuk berkorban baginya. Maka jika kita juga ingat segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, maka tidak sulit juga berkorban untuknya. Kedua, miliki hati yang mengasihi. Ketika kita mengasihi istri, suami, anak-anak, kita tidak pernah hitung-hitung untuk berkorban, bahkan siap untuk menderita demi orang yang kita kasihi. Hal yang sama kita lakukan untuk Yesus. Ketiga, sadar bahwa mengikuti Yesus bukan hanya pengakuan, tetapi juga butuh komitmen untuk selalu siap berkorban demi Dia yang kita ikuti. Tuhan memberkati.